Selamat malam, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Secara khusus kita yang lagi stay bersama mengikuti renungan malam Jemaat Satria Kasih. Terkadang memang kita diperhadapkan dengan jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan kerikil, dan bahkan perjalanan kita terkadang harus berhenti karena jalan yang kita lalui itu seperti kita menemui jalan buntu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada jalan yang tak bisa dilalui. Tuhan selalu buka jalan meskipun tiada jalan. Mari kita Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita mempersiapkan hati, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ketika tak ada jalan dan mustahil bagi kami untuk terus berjalan, Tuhan buka jalan meskipun tiada jalan. Engkau begitu sangat luar biasa, selalu memberikan sukacita dan pengharapan, memberikan kami semangat motivasi untuk terus menjalani hidup ini. Meskipun hidup kami terkadang harus berkelok-kelok, terkadang harus menemui tanjakan yang tidak mudah, terkadang penuh dengan kerikil tajam, dan hal-hal yang bisa menghentikan hidup kami. Tetapi kami bersama dengan Tuhan dapat terus dimampukan untuk berjalan dan dikuatkan, dan disitulah sukacita ada bersama, boleh kami nikmati, karena itu semua wujud kasih sayang Tuhan kepada kami. Apapun yang terjadi, hidup kami tak boleh berhenti, perjuangan kami tak boleh berhenti, tugas, tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan juga tak boleh berhenti. Bahkan pekerjaanmu, pelayananmu, berita Injil harus terus diberitakan dalam segenap hidup kami. Persiapkan kami dengan baik, layakkan kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau berfirman kepada kami, dan tolonglah kami agar kami paham dan kami boleh melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Ini doa kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Seperti ini firman Tuhan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Seperti itu firman Tuhan yang boleh Tuhan izinkan untuk kita dengarkan pada malam hari ini. Tuhan terus bekerja, menolong, menguatkan kita, memampukan kita sekalian untuk memahami, dan lebih jauh kita akan melakukannya sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus setia dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan buka jalan. Sebuah syair lagu pelengkap Kidung Jemaat 131 dengan judul Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Coba Bapak Ibu kita nyanyikan bersama ayatnya yang pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.
Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Amin Bapak Ibu. Syair lagu yang tentunya bisa menguatkan kita, memotivasi kita dalam keyakinan Tuhan akan selalu buka jalan, bahkan meskipun bagi kita tak ada jalan lagi. Tapi bagaimana kalau rasanya Bapak Ibu saudara-saudara kita, hidup yang kita jalani itu sepertinya tidak ada jalan lagi. Benarnya enggak pengakuan iman kita seperti itu, bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk kita? Biasanya ketika yang kita hadapi itu begitu sangat luar biasa, sebagai manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan, mungkin yang ada keluhan, mungkin yang ada adalah kekecewaan, yang muncul adalah keraguan-raguan. Apakah benar Tuhan selalu buka jalan? Ternyata dalam pandangan kita sebagai manusia, dalam egosentris kita sebagai manusia yang mengedepankan ingin dan mau kita, terkadang kita tidak sepakat dengan keputusan-keputusan Tuhan. Meskipun yang Tuhan perlihatkan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah sebuah jalan yang Tuhan sedang berikan kepada kita untuk kita lalui. Mungkin kita akan lari dari masalah. Mungkin kita akan tidak berani lagi menghadapi persoalan yang terjadi, dan hidup kita akan stop di situ. Meskipun kita tahu bahwa hal yang harus kita lakukan, kita harus sabar, kita harus teguh, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam kemanusiaan kita, terkadang kita tidak mampu memahami dan menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun dalam kacamata iman kita, kita harus tetap percaya walaupun dan bagaimanapun apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Paulus sadar menjadi pemberita Injil, sadar betul, tahu persis menjadi pemberita Injil itu tidak mudah. Menjadi pemberita Injil itu banyak konsekuensi, hal-hal yang bisa dialami, penderitaan, aniaya, tekanan mental, tekanan psikis, ancaman, pergumulan yang berkepanjangan, bahkan nyawanya pun bisa melayang karena pemberitaan Injil. Paulus ingat, Paulus sadar persis, tahu betul bahwa itu bisa saja menjadi konsekuensi dalam tugas pelayanannya sebagai pemberita Injil. Lebih lagi dia sadar akan dirinya. Sadar akan dirinya yang begitu sangat rentan seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat
itu begitu sangat rentan, tergesek dan terjatuh, bisa hancur berantakan. Sebagai pemberita Injil, dia lemah, dia sadar juga bahwa dia tak punya kemampuan dan kekuatan. Sebagai manusia dia juga sadar atas dirinya yang bisa saja kecewa, yang bisa saja berhenti dan mundur sebagai pemberita Injil. Sadar akan dirinya yang tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghadapi semua kenyataan-kenyataan seperti itu. Sadar akan dirinya yang sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Apakah juga Paulus yakin Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menuntun langkahnya, Tuhan akan membuka jalan baginya ketika perjalanannya harus terhenti, di mana keadaan-keadaan yang terjadi tidak seperti yang dia inginkan. Ketika ia dihempaskan, ketika ia diperhadapkan dengan penistaan, penindasan, ketika dia harus diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan itu. Ternyata Paulus yakin Tuhan menuntun langkahnya. Paulus yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Paulus yakin Tuhan pasti buka jalan ketika persoalan itu terjadi. Paulus yakin dia akan dimampukan oleh Tuhan. Dia udah kepalang tanggung, terlalu yakin akan kuasa Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk diri Paulus, untuk diri setiap orang-orang percaya. Ini keyakinan ini yang begitu kuat, dia tak gentar sedikit pun. Sekalipun dia mengaku, sekalipun dia mengaku bahwa sebagai manusia dia terkadang kecewa, sebagai manusia terkadang dia merasa sendirian. Sebagai manusia terkadang dia kehabisan akal. Sebagai manusia terkadang ia merasa ditinggalkan, dia merasa terjepit, tak mampu bergerak kiri atau kanan. Terkadang dia juga merasa bahwa jalan yang begitu sangat sempit tak mampu ia lalui, manakala juga dalam pikirannya terkadang dia juga merasa sedang melewati sebuah jalan yang buntu. Apakah masih ada jalan? Apakah Tuhan pasti buka jalan? Apakah yakin bahwa Tuhan akan menolong dia? Dalam hal ini, ia mengingatkan segenap umat Tuhan berdasarkan pengalaman iman dalam pekerjaan pelayanannya. Apa yang dia sampaikan? Dalam segala hal dia ditindas. Lalu dia ditindas karena apa? Karena pekerjaan Tuhan, karena Injil itu. Dalam segala hal ia dianiaya, dia dihempaskan. Bisa dibayangkan bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Manakala kita juga yakin bahwa yang kita lakukan ini untuk Tuhan, manakala kita yakin ini kita lakukan untuk kebenaran, manakala kita yakin bahwa ini kita lakukan karena ini adalah bagian dari iman kita, manakala kita yakin bahwa yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan itu adalah bentuk cara beriman kita, tetapi apa yang kita dapatkan, kita dipermalukan, kita dihempaskan, kita terjepit, persoalan juga tetap ada. Lalu apakah kita akan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, Tuhan tak menolong kita? Ini bisa membuat kita shock, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini bisa juga membuat kita mundur secara teratur, bahkan mungkin juga kita bisa terpaksa mundur karena keadaan seperti itu. Tetapi apa yang Paulus perlihatkan? Apakah dia mundur?
Apakah pelayanannya berakhir? Apakah dia juga mengalami stuck in, terjebak, terpaku dalam keadaan seperti itu untuk berhenti memberitakan Injil? Tetapi apa yang terjadi? Paulus yakin Tuhan tidak membiarkannya. Paulus yakin Tuhan tetap menuntun langkahnya. Tuhan tetap buka jalan. Buktinya dia katakan, sekalipun ia ditindas, tetapi dia tidak terjepit. Masih ada ruang-ruang gerak yang bisa dilakukan. Berita Injil tidak terhalangi oleh itu. Ia masih bisa dimampukan untuk mengabarkan Injil. Terjepit artinya kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Paulus tidak terjepit artinya dia masih bisa bergerak. Dia masih bisa hidup. Dia masih bisa dimampukan untuk memberikan yang terbaik. Dia masih bisa memuliakan Tuhan. Lalu juga seterusnya dikatakan dia bagaikan orang yang kehabisan akal. Kehabisan akal. Bisa saja dia nggak habis pikir. Kenapa semuanya ini terjadi? Dia bisa saja bertanya-tanya. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, berpikir yang baik, tetapi di sini dikatakan justru dalam keadaan seperti itu, walaupun dia terkadang harus kehabisan akal, tetapi dia tidak putus asa. Kehilangan akal, habis akal. Tidak putus asa. Banyak orang yang putus asa karena tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Nah, ketika Paulus dalam kelemahan itu, dia masih dimampukan untuk melakukan banyak hal. Untuk tetap diberikan semangat karena ada sebuah pengharapan Tuhan membuka jalan baginya. Dihempaskan itu tujuannya supaya terombang-ambing, tergocoh, mengalami ketidaktenangan, dan bahkan tujuan orang menghempaskan itu supaya dia binasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak binasa. Tangan Tuhan terlalu kuat bagi ancaman-ancaman seperti itu. Yang memberikan kesaksian yang luar biasa. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak boleh menjadi penghalang bagi kita, menghalangi kesetiaan kita, menghalangi kerinduan kita untuk terus memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kegagalan, penderitaan, sakit, penyakit. Bahkan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-25, juga ayat yang ke-35, tak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru dalam keadaan seperti itu, malah pertolongan Tuhan semakin nyata dihayati, semakin nyata dirasakan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah Tuhan terus menuntun langkah kita. Kalau ada masalah, Tuhan pasti buka jalan. Kita tak akan dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan pasti buka jalan. Percayalah, Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita tetap dimampukan untuk terus menyatakan firman kebenarannya dalam sepanjang hidup kita. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Mari kita aminkan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita menyanyikan lagu pujian Tuhan buka jalan meskipun tiada jalan.
tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, lawatan firman-Mu meneguhkan kami, semakin menguatkan kami untuk percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, hadir selalu, menguatkan, memberkati kami sekalian, dan memampukan kami bahwa masalah-masalah dalam hidup kita, cobaan, ujian, dan pergumulan, itu tak boleh menghentikan langkah juang kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil, berita sukacita dalam hidup kami setiap saat. Tuhan selalu memampukan, menguatkan kami, dan memberikan kepastian kepada kami bahwa Tuhan hadir dalam sepanjang hidup kami untuk menolong, menguatkan kami melakukan yang terbaik buat hidup kami, buat sesama kami, memberikan yang terbaik buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus kami berdoa buat segenap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami untuk menghadapi semuanya itu. Apapun yang terjadi, yang kami alami, pergumulan kami seberat apapun, kami percaya Tuhan tak membiarkan kami. Tangan Tuhan selalu ada menolong, menguatkan kami sekalian. Dan lewat itu kami terus dikuatkan menikmati sukacita iman, kemenangan di dalam iman kepada Kristus. Kami percaya juga yang sakit lemah tubuh siapapun dan dimanapun, Engkau pelihara mereka, kuatkan iman percaya mereka. Kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perjuangan pendidikan mereka, berikan yang terbaik. Ada begitu sangat banyak anak-anak kami yang kesulitan dalam berbagai macam hal. Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dalam pertumbuhan kiranya mereka tetap sehat, juga pertumbuhan iman mereka boleh tetap bertumbuh dengan baik. Kami percaya Tuhan memelihara segenap umat Tuhan di Jemaat Satria Kasih dan dimanapun mereka berada, dalam tugas pekerjaan usaha mereka, dalam rumah tangga. Tuhan terus menuntun kami dan mengizinkan kami, memperkenankan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang tak pernah habis-habisnya.
Kami percaya pelayanan kami malam hari ini oleh anak-anak Tuhan, segenap majelis gereja, tim multimedia, akan bersama dengan keluarga Bapak Yusuf Pangaruan di sini, berkenan bagimu dan memberkati mereka, juga berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, famili kami dimanapun mereka berada. Malam hari ini Tuhan melindungi kami, menjaga kami di dalam damai, sejahtera, kasih Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, syukur kepada Tuhan. Ibadah kita, renungan firman Tuhan malam hari ini, Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, Tuhan izinkan kita untuk mendengarkan, merenungkannya. Semoga kita semakin diyakinkan, dikuatkan untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan, yakin Tuhan terus menuntun langkah hidup kita. Semoga kita terberkati dan marilah untuk selalu menjadi berkat dalam hidup kita setiap waktu. Selamat malam dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.